بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Haikum jami'an Bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa qala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyya fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan detik ini alhamdulillah Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama bertafaqquh fiddin, mempelajari salah satu bagian dari ilmu agama kita, ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab panduan yang kita gunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi An-Natiqina Biha, yang senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan majelis ilmu kita senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mencatat aktivitas kita menjadi satu aktivitas yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan semoga menjadi hujjah di yaumil qiyamah kelak. Langkah kaki kita semua dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan semoga semangatnya dan istiqomahnya kita di dalam menuntut ilmu merupakan tanda terbesar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih sedang menginginkan kebaikan pada kita semua, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap ilmu agamanya. Dan selalu kita memohon pada Allah semoga Allah berikan pada kita kemudahan di dalam memahami ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga nantiasa limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum la'allakum bi khairin jami'an. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah bi khairin jami'an. Alhamdulillah. Biidznillah insyaallah muhadaratuna fi hadhihi al-lailah sanadkhulu al-juz' ats-tsani min ad-dars ar-rabi' min kitabina hada. Hari ini kita akan memasuki bagian kedua dari pelajaran yang keempat dari kitab panduan yang kita gunakan ini, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah.
Walhamdulillahi tabaraka wa ta'ala fi liqa'il madi laqad tawaqqafna wa intahaina minal juz'il awal. Di pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah menyelesaikan bagian yang pertama, di mana dalam pelajaran yang keempat ini di bagian pertama kita mendapatkan dua faidah. Faidah yang pertama adalah tentang penggunaan huruf fi dan ala, yang mana kedua huruf ini dikenal dengan istilah namanya apa? Huruful jar. Apa fungsinya? Memajrurkan isim setelahnya. Jadi kalau ada fi dan ala, maka isim yang datang setelahnya wajib majrur. Bukan sunnah lagi, wajib. Ya, wajib berarti harus majrur. Nah, di antara tanda majrur itu adalah kasrah. Fi artinya di dalam, sedangkan ala artinya di atas. Al masjidu, ada fi jadi apa? Fil masjidi. Kalau masjidnya tidak ada alif lam, masjidun. Kalau dimasuki fi jadi apa? Fi masjidin. Cuma bedanya itu aja ya. Fil masjidi kalau ada alif lamnya. Kalau tidak ada maka kita baca fi masjidin, di dalam masjid. Al maktabu kalau dimasuki ala menjadi apa? Alal maktabi. Kalau maktabunya tidak ada alif lam menjadi maktabun, dimasuki ala menjadi ala maktabi. Nah, pastikan kalau ada huruf jar pasti setelahnya itu isim. Isim itu kata benda, tidak mungkin kata kerja, dan isim tersebut wajib majrur. Alhamdulillah kita telah belajar dua huruf jar fi dan ala di pertemuan sebelumnya di poin A. Dan kemudian penulis menyampaikan pada kita tentang faidah mengenal ada beberapa isim yang tidak boleh menerima tanwin walaupun tidak ada alif lamnya. Apa itu? Nama perempuan, maksudnya nama perempuan dari Arab ya. Kalau nama kita memang nggak ada tanwinnya. Ya, Tukiem nggak ada kan? Mawi misalnya. Ayu nggak ada Ayun kan? Tapi apa? Ayu, ya kan nggak ada tanwinnya. Ini bahasa Ajam namanya. Tapi kalau misalnya nama Arab Maryam, kita bilang Maryamu, bukan Maryamu. Ya, kemudian Zainab, Zainabu bukan Zainabu. Ya, baik, itu dua faidah yang kita dapatkan dari poin A. Nah, insya Allah sekarang kita akan memasuki poin B. Oleh dari kata dulu ya ikhwan, iftahu jami'an al-juz' as-sani min ad-dars ar-rabi. Silakan semua dibuka di bagian kedua dari pelajaran yang keempat. Insya Allah kita akan mempelajari dua contoh huruf jar yang lain, yaitu adalah huruf jar min dan ila. Min artinya adalah dari, sedangkan ila ke. Kita lihat contohnya yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Huruf jar itu jumlahnya 20, tapi di sini kita hanya belajar 4 dulu aja. Kemarin 2, sekarang 2 lagi. Misal, unzuru ya ikhwan ila hada al-misal. Lihat di contoh ini. Al-baitu, ikuti. Al-baitu. 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 Lihat ya, kita masukkan min. Minal baiti. Minal baiti. Minal baiti. Minal baiti. Nah, perhatikan khusus untuk min ini. Khusus untuk min itu kan asalnya nunnya bagaimana? Sukun. Nunnya sakinah, ya kan? Apa itu nun sakinah? Ini besar tapi kurang jelas ya. Mendingan yang kecil tapi jelas ya. Min. Nah, asalnya kan nunnya sukun ya. Dibilangnya namanya nun sakinah. Bilangnya apa? Nun sakinah. Asal nun sakinah, nun sukun. Nun sakinah, maksudnya nun sukun itu dikenal dengan nun sakinah, bukan dibaca sakinah. Kalau antum baca sakinah artinya apa? Ketenangan. Ini yang antum baca ketika mendoakan teman antum yang nikah. Ya barakallahu laka, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jangan antum baca yang ini, semoga jadi keluarga yang sakinah. Jadi keluarga yang sukun. Sukun itu awalnya maaf nih, mati. Waliyadzubillah. Pantasan gak rukun keluarganya. Atau bacanya salah. Ini panjang pendek, hati-hati ya. Ini panjang pendek.
Sama dengan yang ingin saya katakan juga, saya sering banget mendapatkan husnul khotimah dibaca dengan apa? Pakai K. Husnu. Maka kalau pakai kho, ini pakai K berarti dia kho begini. Husnu ini adalah seorang yang tadinya mulia jadi hina. Jadi kalau husnul khotimah, khotimah itu akhir kehidupan yang hina. Kalau pakai yang di atas pakai H itu benar, artinya adalah kematian atau akhir yang baik. Jadi hati-hati ya. Bahasa Arab itu sangat itu banget. Artinya riskan sekali. Salah makhraj berubah arti. Salah panjang pendek berubah arti. Baik, ini saya ingin tekankan pada antum tentang ini. Karena antum semua belajar bahasa Arab, maka perlu perhatikan makhraj dan juga panjang pendek. Baik, saya lanjutkan tadi min. Min di sini huruf nun sakinah. Min asalnya nunnya sakinah. Sakinah sukun. Tapi kalau min ini nun yang sakinah, yang sukun bertemu dengan sukun lagi setelahnya, ini kan dibacanya al-baitu. Tapi kalau di tengah kita sukunkan alifnya. Karena ini hamzah wasol, nanti ada pelajarannya di pelajaran 5. Ini asalnya al-baitu, tapi kalau di tengah a-nya tidak dibaca. Berarti dia jadi sukun. Nah, min ini kalau ketemu sukun ketemu sukun, maka antum wajib memberikan harokat. Karena kalau nggak diberikan harokat, coba bagaimana bacanya? Minum. Siapa yang bisa baca? Nggak bisa, paham ya? Di dalam bahasa Arab kalau ada dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama wajib kita berikan harokat. Nah, harokatnya antum nggak boleh milih-milih. Kalau sebelumnya kasroh, berarti dibaca setelahnya fathah. Nggak boleh, Sat, nggak enak Sat, saya maunya minul aja dah. Minul, nggak bisa. Ini memang sudah kaidahnya, paham ya? Nanti kalau sebelumnya doma, setelahnya dibaca doma. Misalnya humul baitu, misalnya humul baitu. Kalau sebelumnya fathah, dibacanya kasrah, nanti antum dapatkan. Nah, di sini sebelumnya kasrah, maka sukunnya jadi fathah. Antum nggak boleh ganti-ganti. Saya maunya doma, nggak enak kayaknya doma, kasrah aja dah. Minil baiti gak bisa. Ini memang sudah kaidahnya begini. Masya Allah, Mukhdir, ya paham. Ini senior ini. Ahlan masalah Mukhdir. Masya Allah. Saya kaget ya antum. Masya Allah. Min jadi minal, kemudian apa yang terjadi setelahnya? Minal baiti majrur. Karena min termasuk dari huruf jar. Apa arti minal baiti? Di dalam kata min dari, di dalam fi min dari minal baiti. Tapi kalau seandainya setelahnya tidak ada alnya, tidak ada alif lamnya, maka kita bacanya bagaimana? Min baitin hakada ya ikhwan. Tidak pakai mina, tidak mina. Ini terjadi dibaca mina karena setelahnya sukun. Ada alif lam kan sukun ketemu sukun, kita berikan harokat fathah. Sakinah sukun. Minal baiti, ini min baitin. Tadi nunnya namanya apa? Nun sakinah. Hati-hati jangan salah nih, saya ulang-ulang nih. Nah, antum sering doakan nanti. Sakinah. Baik, paham ya, panjang-panjang ini penting. Yes. Kalau orang yang khutbah, namanya apa orang yang khutbah? Khatib atau khatib? Khatib atau khatib? Nah, antum kalau suruh nanti Ustaz Ardi jadi khatib, antum pakai yang kedua aja. Ya, Ustaz, hari Jumat khatib ya Ustaz ya di tempat anak. Kalau yang ini artinya orang yang mengkhitbah wanita. Ustaz jangan lupa Ustaz, besok khotib di tempat anak. Ini panjang. Khitbah di tempat anak berarti kakaknya atau adiknya mau dinikahi. Paham ini? Kalau khotib yang pakai ya khotib. Ini benar khutbah, orang yang berkhutbah. Khotib. Pakainya ya mati khotib. Nah, ini saya sampaikan pada antum nih panjang pendek karena kesalahan yang sering terjadi. Yang dikiranya sepele tapi ternyata kesalahannya menjadikan makna berbeda. Senang-senang aja kalau khotibnya bilang, Ustaz jangan lupa Ustaz besok khotib tempat anak ya. Biasa tadi ya, senang-senang aja ya.
Doa. Kalau yang ini benar. Pastikan ya, panjang pendek ini penting. Ya, sakinah sukun, yang sakinah ketenangan. Khatib orang yang mengkhitbah, khatib orang yang berkhutbah. Bedakan ya. Ini khutbah, ini khitbah. Tahu kan khitbah kan? Melamar. Ya, melamar wanita. Baik, ini saya tekankan karena antum belajar bahasa Arab, saya sampaikan ini. Jangan sampai antum belajar bahasa Arab, tahu kaidahnya tapi panjang pendeknya salah. Ini penting banget ya, hati-hati. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillah. Baik, nukarrir maratan ukhra, kita ulang kembali. Al-baitu minal baiti. Al-baitu minal baiti. Al-masjidu ilal masjidi. Al-masjidu ilal masjidi. Lihat, asalnya du al-masjidu, ketika ada ila, ilal masjidi. Karena ila adalah huruful jar. Apa arti ilal masjidi? Ke masjid. Minal baiti ilal masjidi, dari rumah ke masjid. Ingat saja surat Al-Isra yang antum sering baca. Tabarakalladzi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid atau minal masjidu? Lihat, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Antum tidak baca masjidu tapi masjidi. Nanti antum tahu hujahnya. Kenapa? Karena ada huruf jar sebelumnya min dan ada huruf jar ila. Paham ya? Insyaallah ya. Bismillah. Baik, sekarang kita lihat percakapan ikhwan yang terjadi dalam pelajaran 4.2 ini. Percakapan yang berlangsung antara mudarris dan Muhammad. Mudarris guru dan Muhammad. Seperti apa? Lihat ya. Istami'u jayidan summa karriru hadhil qiraah. Dengarkan dan kemudian ikuti bacaannya. Min aina anta? 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 Ana minal yabani. Ana minal yabani. Ana minal yabani. Ana minal yabani. Saya ulang. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Wa min aina ammarun? Wa min aina ammarun? Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Huwa minas sini. Huwa minas sini. Huwa minas sini. Saya ulang lagi. Wa min aina ammarun? Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Wa min aina hamidun? Wa min aina hamidun? Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. 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 Aina zahaba? Aina dhahaba? Aina dhahaba? Aina dhahaba? Zahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Sekali lagi, istami'u summa karriru hadzal qira'ah. Naqra bisur'ah bismillah. Kita baca sekarang sekali lagi dengan agak sedikit cepat. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Huwa minas sini. Wa min aina hamidun?
Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Zahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Nah, sekarang kita pahami dulu bacaannya, kemudian nanti insya Allah saya berikan beberapa dari antum untuk mempraktekkan bacaannya. Unzuru ya ikhwan ila hadal hiwar. Lihat ke percakapan ini. Qala al-mudarris min aina Muhammad min aina anta min aina anta min apa mana min? Ustaz tadi katanya kalau setelah min jadi kasroh. Ini kenapa nggak jadi kasroh? Min aina. Kok nggak jadi min aini? Kalau Aini jadi nama orang Ustaz Aini. Aina. Kenapa? Ya karena Aina ini dia dikenal dengan istilah namanya isim mabni gitu. Jadi ada dalam bahasa Arab nama istilah yang dikenal dengan isim mabni gitu. Ini tulisannya ya. Ini istilahnya ya, dan aku akan dapatkan ini banyak sekali. Mabni. Apa sih isim mabni itu? Kalau antum dengar ada isim mabni, istilah isim mabni maksudnya adalah isim kata benda yang harokatnya tidak berubah. Apa? Kata benda yang harokat akhirnya apa? Kata benda yang harokat akhirnya tetap gitu aja deh. Akhirnya tetap tidak berubah. Sampai kapan? Ya, sampai terjadinya hari kiamat. Benar. Serius ini. Gak berubah-ubah. Hari kiamat begini terus aina. Ya karena itu udah pikir ainu gak mungkin. Nah karena dia tetap makanya gak berubah. Paham ya? Jadi ada beberapa kata yang masuk pada mabni ya, artinya tidak berubah. Salah satunya ini. Salah satunya ainain. Makanya tidak jadi aini. Kalau antum ditanya kok nggak ada di aini sih? Kalau ini kan min huruf jar. Antum jawab ya. Karena aina itu adalah isim mabni, isim yang tidak berubah harokatnya. Aini apa aini? Pakai ain kalau itu. Aini, unzur ila aini. Gitu ya. Apa? Ain. Mata. Aini jadi mata saya. Kalau aini nama orang, aini apa aini? Ada nggak tahu deh atau nama orang. Oke, aini apa? Kayak mata saya. Di rumahnya kan. Kalau nama orang jadi aini. Nuraini. Siapa Ustaz? Nuraini min aina. Min aina. Baik, kita kembali ke sini, Pak. Fokus ya, Pak. Min aina. Aina ini tidak berubah ya, karena dia mabni. Ya, min aina dari mana? Min aina anta, dari mana kamu? Ini kata ganti. Nama istilahnya apa dalam bahasa Arab itu kata ganti? Domir. Bagus. Kemarin kita belajar huwa, iya. Sekarang ada lagi nih anta dan gak ada ente. Ya. Apalagi unta. Ente gak ada, bahasa Arab gak ada ente. Ente itu asli bahasa kita, Betawi. Ente dari mana? Ya. Anta adanya. Anta. Min aina anta, dari mana kamu? Jadi anta itu buat kamu. Min aina anta? Min aina anta? Min aina anta? Tanya begitu. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Bisa maksudnya adalah dari mana? Memang maksudnya tadi ada, kok sekarang nggak ada. Balik lagi dia, kita bilang min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal hammam. Apa maksudnya? Saya dari kamar mandi. Bisa seperti itu. Tapi bisa juga maksud pertanyaan ini adalah bertanya tentang asalnya. Min aina anta? Ana min Jawa. Misal min Bekasi, min Padang. Aslinya dari mana? Min aina anta ya Cika? Ada Bilal Afghanistani. Masya Allah. Ternyata ada ini. Ada mujahid sini. Ana min Purbolinggo, ana min Bandung misalnya, ana min, nah sebutkan, ana min Sumatera dan sebagainya.
Jadi ini maksudnya bisa asal ya, bisa juga tadi maksudnya min aina anta, ana minal hammam, ana minal masjid, ana minal bait. Paham dong? Nah, di sini bertanya asal. Min aina anta, dari mana kamu? Lihat kata Muhammad, ana minal yabani. Jadi kasrah ini ya. Kenapa jadi kasrah? Ada min. Fadal. Ana minal yabani. Bagaimana bahasa Arabnya? Izin. Ya Imam. Ana musta'dinun ila al-hamam Ustaz. Mumtaz, tafadhal ya Imam. Mumtaz. Ana minal yabani, saya dari Jepang. Yaban. Yaban itu Jepang. Kok nggak pakai J sih Ustaz? Emang begini, Yaban kan Yaban. Bukan Jaban, tapi apa? Yaban. Mungkin kalau pakai Jaban ditakutnya artinya pengecut. Ya, kalau Jaban itu artinya apa? Pengecut dalam bahasa Jaban. Ente Jaban gitu misalnya. Ya, Jaban itu pengecut artinya. Lawan dari kata syuja. Syuja itu pemberani. Ana minal yabani, saya dari Jepang, Yaban. Kemudian gurunya kembali bertanya, wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Wa apa wa? Dan ya, karena bertanya yang kedua masih melanjutkan yang sebelumnya, tambah indah. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Muhammad menjawab, Muhammad ini ketua kelas nih berarti. Ya, dia ditanya. Huwa minas Sini. Dia dari Cina. Sin itu Cina. Minas Sini. Agak short ya, minas Sini. Huwa minas Sini. Ya, huwa minas Sini. Iya, bagus sekali. Belakangnya atau menaikkan pangkal lidahnya ke langit bagian atas. Karena dia punya sifat isti'la, naik dia, tebal. Huwa minas Sini. Coba. Huwa minas Sini. Ya, dia dari Cina. Kalau antum ditanya min aina anta, saya dari Indonesia, bagaimana bilangnya? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Min aina anta, saya dari Yaman. Ana minal Yaman. Yaman sama minal Yaman. Tinggal kita sebutkan negaranya. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Kemudian gurunya kembali bertanya, wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Apa nih ya? Dan dari mana Hamid? Kemudian Muhammad menjawab, huwa minal Hindi. India ya? Ya, dia dari India. Asalnya berarti kalau ada min apa? Al-Hindu. Ada min jadi minal Hindi. Dia dari India. Kemudian kembali bertanya lagi gurunya, Aina Abbasun? Aina Abbasun? Aina wa aina? Di mana? Kalau min aina, dari mana? Ustaz nggak ada fi-nya sih, fi aina tidak usah pakai fi karena aina terkadang sudah diartikan dengan apa? Di mana? Aina Abbasun? Di mana Abbas? Muhammad menjawab dengan singkat, khuruja. Nah, khuruj. Bedakan dengan khuruj ya. Ini kharaja. Baca apa? Kharaja. Nah, kharaja ini adalah kata kerja, ikhwan. Artinya keluar. Artinya apa? Keluar. Keluar itu kata kerja. Nah, ini kata kerjanya lampau. Nanti insya Allah antum akan belajar, tapi bukan di jilid 1. Kalau jilid 1 semuanya pakainya kata kerja lampau. Agak jauh nanti kalau durus logo. Di jilid 2 dan terusnya kita akan belajar kata kerja ini bisa berubah-ubah. Di sini kharaja sebetulnya diartikannya telah keluar. Ada arti telahnya. Kenapa kok ada telahnya? Karena ini kata kerja lampau dalam bahasa Arab. Ya, past tense bahasa Inggrisnya. Kalau ini fi'il kata kerjanya madi gitu namanya.
Fi'il madhi, kata kerja lampau. Jadi ada tambahannya. Telah keluar. Siapa yang telah keluar? Dia telah keluar, Abbas. Karena kata kharaja ini mengandung arti dia. Jadi antum tidak bisa kalau antum bilang saya keluar, Ustaz Ahmad anak kharaja. Gak bisa. Kenapa? Karena kharaja ini memang sudah buat huwa, dia aja. Kalau buat anak nanti ada perubahan-perubahannya. Kalau ini nanti antum pelajari pelajaran 10 sampai pelajaran 15. Tentang itu tuh nanti berubah-berubah kata kerja buat pelaku saya, kamu dan seterusnya. Nah ini baru antum artikan seperti biasa saja ya. Kharaja artinya apa? Telah keluar. Maksudnya dia telah keluar. Kalau saya nanti bisa berubah-ubah, kamu bisa berubah. Gak bisa antum bilang ana kharaja, anta kharaja. Gak bisa. Antum kharaja tidak bisa. Nanti ada pembahasan lain ya. Di sini hanya diartikan apa? Kharaja, dia telah keluar, mengandung kata dia. Saya ulang lagi. Aina Abbasun, di mana Abbas? Kata Muhammad apa? Kharaja, maksudnya dia telah keluar. Jadi kalau buat orangnya dia tuh bisa. Misal, aina Cikal, di mana Cikal? Cikal kamar mandi. Kharaja ilal hammam ya Ustaz. Apa kharaja? Dia keluar ke kamar mandi. Bisa kalau dia. Tapi kalau selain dia, kita tidak bisa menggunakan kharaja saja. Nanti ada bentuk yang lainnya. Bisa dipahami ya? Baik. Lanjutkan. Kemudian gurunya kembali bertanya, aina zahaba? Nah, kharaja keluar, kalau zahaba apa? Pergi. Di mana? Ada dianya gak? Ada, karena bentuknya sama. Kharaja, zahaba. Ya, bentuknya sama kan? Berarti artinya di mana dia telah keluar gitu. Di mana dia keluar sih? Zahaba, pergi. Ya, pergi. Bedakan dengan zahabun. Kalau zahabun mas. Ya. Zahabu imam. Mas imam. Ya, zahabun mas ya, zahabu sarji. Aina zahaba, kemana dia pergi? Bedakan kalau ini pakai a berarti dia bentuknya sama kan? Kharaja, zahaba berarti kata kerja. Cirinya sama ya. Kemana dia pergi? Gitu ya. Kemana dia telah pergi? Kemudian Muhammad menjawab, zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Mudir itu kepala sekolah. Mudir. Kalau misalnya di kampus berarti mudir itu rektor. Kalau di perusahaan mudir itu direktur. Kalau di masjid mudir itu ketua DKL. Ya, mudir. Benar kan? Mudir, sahih. Mudir. Kalau ini mukhtir beda lagi. Zahaba ilal mudir. Dia pergi ke kepala sekolah. Kemudian gurunya kembali bertanya, wa aina zahaba Aliyun? Nah, lihat ya, kalau ini artinya lihat antum harus konsentrasi. Dan di mana di sini tidak lagi antum sebutkan dia. Karena pelaku perginya ada disebutkan setelahnya. Jadi antum terjemahkan dan di mana Ali pergi gitu. Nanti kan konsentrasi nih, baik-baik nih. Nih, jadi kata kerja itu pelan-pelan ya, perhatikan nih. Emang Zahabat tadi apa artinya? Telah pergi, betul. Kharaja artinya apa? Telah keluar. Kalau kalimatnya begini, zahaba ilal masjid, artinya telah pergi ke masjid. Tidak ada pelakunya kan? Siapa? Muhammad kah? Ali kah? Kalau tidak ada berarti kata kerja ini mengandung dia pergi ke masjid. Paham ini? Tapi kalau seandainya setelah kata kerjanya ada orang yang disebutkan zahaba aliyun ilal masjidi, bagaimana terjemahnya?
Ali pergi ke masjid. Tidak lagi ada artinya Ali dia pergi, enggak. Cukup kita bilang Ali pergi ke masjid. Jadi begitu dalam kata kerja secara asal. Kalau tidak disebutkan pelaku di depannya itu setelahnya gitu ya, maka mengandung dia. Tapi kalau ada orangnya, maka tidak mengandung dia. Kenapa sebabnya? Nanti antum akan belajar ya di pelajaran 13. Karena kata gantinya itu tersembunyi gitu. Intinya begitu dulu deh ya, pahami ya. Zahaba kalau nggak ada pelakunya artinya apa? Dia telah pergi. Kalau ada pelakunya, Ali telah pergi, gitu aja. Tidak ada mengandung dia. Sama dengan kata khoroja nanti. Kalau ada khoroja begini, khoroja minal hammami. Apa artinya? Dia telah keluar dari kamar mandi. Tapi kalau begini, sama apa tuh? Sabda terus ini. Khoroja sarji minal hammami. Berarti apa? Sarji telah keluar dari kamar mandi. Tidak mengandung arti dia, karena ada pelaku di depannya. Paham ini? Baik, insyaallah ya. Wa aina zahaba Aliyun, dan kemana Ali pergi? Baik. Kemudian kata Muhammad, zahaba ilal mirhali. Bagaimana terjemahnya? Dia, ada dianya gak? Ada, karena ada pelakunya. Dia telah pergi ke mirhali, ke toilet. Jadi begitu cara menerjemahkan kata kerja ya, unik memang ya, memang begitu. Insya Allah untuk lebih jelasnya nanti ada pembahasan khusus tentang kata kerja. Saya ulang lagi. Aina Abbas, di mana Abbas? Khoroja, keluar. Aina zahaba, kemana dia pergi? Ada dia pergi. Zahaba ilal mudir, dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina zahaba Aliyun, makanya disebutkan Ali, biar gak dia lagi. Kalau dia lagi jadi kembali ke siapa? Abbas ya. Maka disebutkan pelakunya. Dan kemana Ali pergi? Zahaba ilal mirhali, dia pergi ke kamar mandi. Kita bisa artikan dia, karena dia ini kembali ke siapa? Ali. Kalau ini gak disebutkan Ali, nanti kembali lagi ke mana? Abbas. Paham dong? Ayo kita baca sama-sama. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, tafadholu ya ikhwan. Istami'u summa kariru maratan ukhra. Dengarkan dan ikuti lagi sekali lagi. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Huwa minas Sini. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja. Aina zahaba? Aina dhahaba? Zahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Sampai sini silakan, barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan kembali pelajarannya. Barakallahu fikum. Tafadhol. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Tidak ada? Baik, kalau gitu saya minta berapa orang? Silakan. Kalau isi yang nggak berubah kan mabni, kalau yang berubah-ubah itu. Nama istilahnya namanya mu'rab. Namanya tulisannya isim mu'rab. Istilah-istilah itu harus tahu ya. Kalau yang tidak berubah istilahnya mabni. Kalau yang berubah namanya mu'rab, lawannya. Ini kata benda yang apa? Berubah-ubah harokat akhirnya. Ini istilahnya. Udah berapa banyak antum belajar istilah? Coba saya tanya. Si mabni apa mabni? Tidak berubah. Isim mu'rab, isim harokatnya berubah-ubah. Bagus. Isim istifham, kata tanya. Isyarah,
tak ganti. Isim ma'rifat, isim yang sudah khusus, sudah jelas. Isim nakirah, isim yang masih umum. Ini wajib antum tahu istilah-istilahnya. Ya, jangan dilupakan. Antum belajar dengan siapapun, dengan kitab apapun, pasti ketemu nanti istilah-istilah itu. Sambil dikenalin ya, dikit-dikit, dikenalin dikit-dikit. Hal min soal akhir, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya ingin minta beberapa orang maju ya, dengan temannya baca 2 orang. Ya, beberapa saja ya, tidak semuanya. Karena hari ini saya rencana ingin menyelesaikan pelajaran keempat, Mbak. Biar adil atas dan bawah ya. Abu Ammar dengan Wijaya. Goib. Habis dari W, kemudian ke atas huruf Z. Zulfian. Goib. Ke atasnya lagi huruf W. Winarto. Silakan. Monggo, Syekh. Monggo, Syekh. Raisul Fasal, padahal Raisul Fasal. Mana Rais? Ketua. Rais, ketua. Rais. Ya, pakai Ro, Hamzah, Sin. Rais. Ketua. Raisul Fasal, ketua kelas. Fasal kan kelas. Rais. Raisul Fasal. Fadal, bacanya di depan ya? Hah? Di bawah? Saya babas. Silakan. Abu Ammar, Mudaris, Ahminanto, Muhammad. Iqra, tafadhal. Silakan. Min aina anta? Ana minal Yabani. Wa min aina Ammarun? Wa minasy-Syin. Wa min aina Hamidun? Wa minal Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal minal haji. Iya, itu bagus. Barakallahu fikum. Masya Allah. Hasan, bagus. Baik. Abu Zakir nggak ada ya? Abu Zaid juga nggak ada kan? Z ada Z. Z ada Z. Nggak ada. Z. Nggak ada. Ini Z. Abu Zaid nggak ada. Abu Zaid ada? Nggak ada? Nggak ada. Agus. Ada ya? Agus baca dengan di atasnya Pak Winoto. Syamir ada? Nggak ada ya? Goib. Syarif Hidayatullah. Goib juga. Susityo. Goib. Di atasnya Asar Jiwan. Silakan. Agus dan Asar Jiwan. Beberapa aja ya yang baca ya, karena saya ingin menyelesaikan pelajaran ini. Silakan, Fadhal. Min aina anda? Ana min Yabani. Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Bagus. Terus. Wa min aina Amar? Wa mina sini. Ingat short huruf samsiyah. Wa minas. Sini. Bagus. Terus. Wa min aina Amirun? Apa? Hamidun. Hamil orang yang hamil. Hamidun. Wa min aina Hamidun. Wa min aina Hamidun? Bagus. Wa minal Hindi. Iya begitu. Wa minal Hindi. Terus. Aina Abbasun? Kharaja. Iya. Terus. Aina Zahaba? Zahaba ila mudiri. Bagus. Wa Terus. aina Zahaba Aliyun?
Zahaba ila mirhadi. Ya, kalau ada mimnya, ada huruf qamariyah berarti lamnya dibaca. Ilal. Zahaba ilal mirhadi. Lagi? Zahaba ilal mirhadi. Nah, begitu. Untuk mirhadi. Mirhadi. Iya, sahih. Barakallahu fiik Ahsan Jiwan. Wah, Agus. Satu lagi terakhir saya minta. Bagas ada? Alfa. Hadir. Afadhal ya Alfa. Ma Said. Baik, Abdul Qawi. Fadal. Di depan nggak pakai buku? Di depan bacanya nggak pakai buku? Fadal ya Alfa. Ikram ya awal. Fadal. Ya antum mudaris. Min aina anta? Ana minal Yabani. Wa min aina Ammar? Huwa minas Sini. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ila al-mirhad. Bagus. Nah, kita baca sama-sama ya. Kemudian kita masuk latihannya insyaallah. Istami'u summa karriru, dengarkan ikuti. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Wa min aina Ammar? Wa min aina Ammarun. Diusahakan harokat akhirnya dibaca ya. Jangan minal Yaban, Yabani. Ya, begitu ya. Karena kita sedang belajar mengenal harokat akhir. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun. Huwa minas Sini. Huwa minas Sini. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun. Kharaja. Kharaja. Aina zahaba? Aina dhahaba. Zahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun. Zahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Ya, asalnya antum boleh bacanya disukunkan semua. Min aina ant? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammar? Huwa minas Sin. Boleh begitu. Cuma karena kita sedang dalam belajar, proses belajar mengenal harokat akhir, maka untuk pelajaran dusul ini saya menekankan membaca semua harokat akhirnya. Walaupun hukum asalnya antum boleh mensukunkan. Bahkan ada kaidahnya, sakin taslam. Apa tuh? Sakin sukunkanlah, taslam, maka kamu akan selamat. Ya, harusnya aslim taslam gitu. Maksud Islamnya kamu selamat. Diubah jadi sakin taslam. Sukunkanlah maka kamu selamat ya. Karena untuk sukunkan nggak tahu kan orang ana minal Yaban. Benar salah? Nggak tahu benar salah. Tapi kalau dia baca ana minal Yabanu, salah akhi. Karena kita bilang begitu. Harusnya Yabani kan ada. Tapi kalau disukunkan ana minal Yaban, sahih. Karena antum selamat mensukunkannya. Paham ini ya? Hukum asalnya boleh, cuma kita lagi belajar terus lugah. Tujuannya untuk baca kita mundur nanti ke depannya, maka ditekankan harokat akhirnya. Baik, sekarang kita masuk ke latihannya. Tamarin, latihan. Nabda minat tamrin al-awwal. Kita mulai dari latihan yang pertama. Ajib, jawablah, bukan ajib. Ya, tuh, ajib. Ajib, jawablah. Kalau ajib beda lagi. Jawab nggak jelas ya jadinya. Ajib pakai hamzah. Jawablah. Anil as'ilati. An ini huruf jar. Nah ini an ini huruf jar. Makanya lihat salahnya. Anil as'ilati. Nah an di sini artinya tentang. Cuma kalau di sini ya di dalam latihan ini bisa artinya dari juga sama dengan min. Nah ajib anil as'ilati. Jawablah dari soal-soal ati-ati berikut ini. Baik, an ini termasuk apa? Huruf jar dari soal-soal berikut ini. Nah, antum diminta menjawab soal ini. Nah, soal ini sesuai dengan konteks kalimat yang kita baca tadi barusan. Jadi bukan antum jawab sendiri, bukan dari antum jawabannya. Tapi ini sesuai dengan percakapan. Jadi kalau ada min aina anta, itu seolah-olah antum yang masuk dalam percakapan.
Paham ya? Bukan antum jawaban bebas. Bukan jawaban bebas. Ini apa? Disesuaikan dengan percakapan. Paham tuh? Pahimna ya insyaallah. Thayyib raqam wahid. Tafadhali iqra. Tafadhal. Tafadhal. Saya biasa ummahat. Tafadhal. Iqra. Raqam wahid. Ya Cikal. Anta iqra. Min aina anta? Nah. Ana minal Yabani. Sahih. Min aina anta? Ana minal Yabani. Tarjim ya Cikal. Dari mana kamu? Saya dari Jepang. Betul. Dari mana kamu? Saya dari Jepang. Raqam isnan. Iqra lana. Ba'da Abdul Qawi. Ahrian. Hadir au ghaib? Ghaib. Akhwais. Hadir au ghaib? Hadir. Aina huwa? Bunyi. Ikhtafa. Nah, ikhtafa bersembunyi. Oke, ikhtafa. Oke, kha. Ikhtafa. Lupa tadi di mana? Tolong. Ikhtafa. Ikhtafa, dia bersembunyi. Ikhtafa wara al-hijab. Wara apa wara? Waro Agus. Di belakang. Wara Agus. Al-hijab di belakang. Hijab. Ya, batas pembatas. Ikhtafa. Ya. Haroba, apa haroba? Kabur. Haroba. Ikhtafa wara al-hijab ya Ustaz. Ikhtafa wara Agus, yang bersembunyi di belakang Agus. 6. Silakan Iqra lana. Uwais. Anta minal Filipin. A-nya 2. Anta minal Filipin. Nah, Enggak kelihatan. Anta minal Filipin. bini, binu, bina. Anta minal Filipin. Bini, binu, bina. Filipin. Ya, bini siapa Pak? Bini. Filipin. Filipin. Berikan harokat akhirnya. Kita sedang belajar berikan harokat. Anta minal Filipin ya. Filipini. Terus? Man minas sini. Dijawab Pak. Soalnya dijawab Pak Awes. Anta minal Filipini. Apa jawabannya? Anta minal Filipini. Iya, jawabannya. La ana min Indonesia. Masya Allah. La ana min Indonesia. Betul aja Kak. Tapi kalau sesuai dengan percakapan, la ana minal Yaban. Yang menyesuaikan percakapannya. Tapi kalau misalnya jawaban diri boleh. La ana min Indonesia. Labas. Barakallahu fiik ya Pak Wais. Masya Allah. Ya. Kalau Indonesia, ini bedakan ya. Sekalian saya sampaikan pada antum nih. Faedah buat antum. Mohon dibedakan antara antum menyebut begini, ana Indonesia. Jadi ianya tuh dikasih tasydid begini. Kalau antum bilang begini, ana Indonesia, artinya saya orang Indonesia. Tapi kalau antum bilang saya dari Indonesia, maka nggak boleh pakai ini tasydid. Antum patahkan, ana min Indonesia. Bedakan ya. Ana min Indonesia. Jadi ya-nya tuh di fathah Indonesia. Lagi. Ana Turki. Kabarnya ana Turki? Saya orang Turki. Kalau antum ingin bilang saya dari Turkiya, saya dari saya dari Turki. Ana min Turkiya, disebutkan fathahnya. Bedakan ya. Ana min Turkiya, saya dari Turki gitu. Lagi. Ana Malizi. Apa ana Malizi? Saya orang Malaysia. Malaysia. Saya dari Malaysia. Ana min Malaysia. Gitu.
Paham ya? Ana Jawi. Apa ana Jawi? Ana Jawawi atau Jawi. Saya orang Jawa. Kalau saya dari Jawa, ana min Jawa. Yang lucu tuh kalau antum, ana min Bekasi. Kalau saya orang Bekasi, ana Bekasi. Bukan baru, ana bekas si. Bukan ana baru sih, tapi apa? Ana Bekasi kan gitu ya, ana Bekasi. Ana Karawani. Korea. Ana min Karawang. Ana Sudan. Ana min Sunda. Ana Sundawi. Jadi kalau antum berikan tasdid, ini menunjukkan kebangsaan atau asalnya. Tapi kalau antum menggunakan min, maka jadikan kata dia sebagai kata asal. Ana min Indonesia, ana min Malaysia. Gak boleh ana min Indonesia, ana min Malaysia, ana min al-Yamani. Salah. Yang betul ana min Indonesia, ana min Malaysia, ana min al-Yaban, ana min al-Yamani. Ya, karena kasroh kan Yaman. Ana min Jerman Almania. Ana min Almania. Ya, ana min Almania. Ana min Almania. Tapi kalau antum sebutkan jadi kewarganegaraan, ana Indonesia, ana Malaysia, ana Sundawi atau ana Turki, ana Misri, ana terusnya, ana Yabani, ana Sini. Nah, kalau udah seperti itu berarti menunjukkan apa? Kewarganegaraan. Baik, itu tambahan ya. Jadi tadi yang lebih tepat kalau antum bilang anta minal Filipini, la ana min Indonesia. Yang betul ya, bukan min Indonesia. Paham? Rokam salasa nomor 3. Barakallahu fiik tadi Pak Wais, masya Allah, ahsanta. Eko lana, tafadhal. Iya, jawab. Abbas. Ammar. Nggak tahu siapa. Ammar. Siapa yang dari Hindi? Man minas sini, al jawab. Ammarun minas. Nah, begitu jawabannya. Man minas sini, Ammarun minas sini. Silakan terjemahkan. Siapakah dari Cina? Ya. Dari Cina Ammar. Ya, Ammar dari Cina. Itu namanya. Ammar minas sini. Ammar dari Cina. Hasan. Rokam arba'ah. Ustaz Ardin. Min aina Hamid? Min aina Hamidun? Nah. Gak boleh nyontek Ustaz Ardin. Min aina Hamidun? Dah. Wa minal Hindi. Masya Allah. Hafal Pak. Kalau nggak dibaca. Min aina Hamidun huwa minal Hindi. Sahih. Terjemahkan. Tarjim ya Ustaz Ardin. Dari mana Hamid? Hamid. Dari mana? Huwa minal. Hamid. Huwa minal Hindi. Dia dari negeri Hindustan. Nama-nama bid'ah nih. Ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Nama lain Hindi dari Hindustan. Tayyib. Rakam khamsah 5 langsung aja. Khamsah tafadhal. Tuan Bahadur. Pak Kadir ada nggak Pak Kadir? Goib. Tufail. Ada. Goib. Ayatan. Jamil. Kemudian Mumu. Tafadhal. Aina dhahaba Abbasun? Huwa min. Perhatikan, terjemahkan dulu coba. Aina zahaba Abbasun, apa artinya? Kemana Abbas pergi? Nah, kemana Abbas pergi? Apa jawabannya? Huwa dhahaba ilal mudir. Asal itu jawabannya. Zahaba ilal mudir. Antum menjawab khoroja salah karena gak nyambung.
Aina zahaba Abbasun, kemana Abbas pergi? Kharaja, keluar. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Kecuali kalau pertanyaannya gini, Aina Abbas, di mana Abbas? Kharaja, bisa. Ini yang ditanya, Aina zahaba Abbas, kemana Abbas pergi? Kita jawabnya pakai zahaba lagi. Zahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Salah kalau antum bilang Aina zahaba Abbasun kharaja. Ini nggak nyambung ya. Ya, kemana Abbas pergi? Keluar. Ditanya kemana Abbas pergi? Keluar. nggak nyambung ya. Ya, makanya yang benar zahaba ilal mudiri. Sahih tadi Amu barakallahu fik, masya Allah, hasan. Dia pergi ke kepala sekolah. Rokam sita nomor 6. Iqra lana Eka. Hadir Goi? Hadir. Tafadhol Iqra rokam sita 6. Zahaba aliin. A-nya sebutkan. Azahaba aliin. Aliin. Kok aliin? Kenapa aliin kasroh? Gak ada huruf jar ya? Salah. Mana? Adahaba aliyu. Aliyu, kenapa nggak bertanwin? Saya tanya lagi. Kalau disebutkan harokat lagi dia pasti ketahuan salahnya ya. Ayo, Aliyu, Aliyin, Aliyun, Aliyan, Aliya, Aliyin. Mana yang benar? Adahaba aliyun ilal mudir. Ri. Mudiru, salah kalau mudiru. Mudiri, kok mudiri? Mudiro. Jangan ragu akhi, yang betul apa? Mudiri atau punya hujah ini, punya dalil, burhan. Apa dalilnya? Ada ila huruf jar. Ulang lagi Eka. Adahaba aliyu ilal. Aliyu salah kalau aliyu. Adahaba aliyun ilal mudiri. Nah, itu dia. Azhaba aliyun ilal mudiri. Jawabannya kalau jawab, kalau ada A, jawabannya antara na'am dan la. Apa kira-kira? La. La, benar lah, tadi tidak. La zahaba ila mirhadi. Nah, itu dia jawabannya. La zahaba ilal mirhadi. Kita tidak usah menyebutkan lagi kata Ali, karena Ali sudah disebutkan sebelumnya. Boleh dengan dia. Azhaba aliyun ilal mudir, apa artinya? Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Jawabannya apa? La zahaba ilal mirhadi. Tidak, dia pergi ke kamar mandi. Nah, ini boleh tidak disebutkan Ali karena ada arti dia. Dianya siapa? Ali. Tapi kalau seandainya di awal tidak ada alinya, nggak bisa. Coba, artinya jadi apa? Kemana dia pergi? Kamar mandi. Kemana dia pergi? Apakah dia pergi ke kepala sekolah? Dianya siapa? Kembali ke Abbas, ke belakang lagi, ya kan? Makanya disebutkan lagi Ali. Dan di sini disebutkan tidak, dia pergi nggak pakai Ali karena dianya kembali siapa? Ali. Gitu ke belakang. Paham ini ya? Boleh juga. Silakan pakai boleh, tidak juga di salah jahat. Nah, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, telepon dulu. Saya minta waktunya nggak apa-apa ya, agak sedikit panjang nih. Saya mau selesaikan pelajaran ini. Baik, kita baca sama-sama. Wahid istami'u wa karim. Wahid. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Isna. A anta minal Filippini. Anta minal Filippini. Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Salasa. Man minas sini. Man minas sini.
Ammarun minas sini. Ammarun minas sini. Arba'ah. Arba'ah. Min aina Hamidun? Min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Khamsa. Khamsa. Aina dhahaba Abbasun? Aina dhahaba Abbasun? Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Sitta. Sitta. Azahaba Aliyun ilal mudiri? Dhahaba Aliyun ilal mudiri. La dhahaba ilal mirhadi. La dhahaba ilal mirhadi. Nah, Pak Mufid diam aja, nggak ngomong suaranya. Ya. Kasih soal. Ada soal oh, ya. Baik, Pak Mufid. Ya, Iqra. Soal sani. Baca gundul. Iqra waktu. Iqra bacalah, waktu dan tulislah ma'adobti awakhiril kalimati. Ma'a bersama Dobti pemberian harokat awakhiril kalimati, akhir-akhir kata-kata. Nah, dalam latihan ini antum diminta untuk menentukan mana yang dibaca kasrah dan mana yang dibaca dhammah. Yang dibaca kasrah yang mana? Kalau ada huruf jarnya. Kalau tidak ada huruf jarnya, dibaca dhammah. Karena hukum asalnya dhammah. Ya, adapun depannya, harokat depannya proses itu harus dihafal ya. Kalau itu kosakata dihafal. Baik, lanjutnya. Nanti deh, gantian ya. Atasnya dulu. Hamdan. Hadir. Fadal Hamdan. Iqra. Al-ghurfatu. Terus. Minal ghurfati. Terus. Minal hammami. Iya. Al-mirhadi. Khata. Tet dijewer. Al-mirha. Al-mirhadu. Nah, enggak ada huruf jarnya, akhi. Lanjut. Ilal mirhadi. Terus. Al-yabanu. Terus. Betul. Al-filipini. Filipinu. Al-Filipinu. Betul. Filipina ya, Filipino itu. Terus. Minal hindu. Khata. Minal hindi. Nah, minal Hindi. Hati-hati Hamdan, ada huruf jarnya. Ngantuk jangan-jangan. Udah ngopi belum? Lanjut. Ayo. Kira sini asal ya Hamdan, barakallahu fi. Aba Endin. Iqra lana, tafadhal. Aba Endin. Al-ghurfatu. Minal ghurfati. Bagus. Minal hamami. Ada tasydidnya. Minal hammami gitu. Minal hammami. Terus. Al-mirhadi. Khata. Al-mirhadu. Khata. Salah. Al-mirhadi. Al-mirhadu. Terus. Minal mirhadi. Jamil. Terus. Al-yabanu. Ya, terus. Al-filipinu. Bagus. Minal hindi. Ahsanta. Ila sini. Mumtaz. Barakallahu fiik ya Abah Endin. Masya Allah. Mumtaz. Imam Muzakkir. Masya Allah. Iqra. Fadal Pak Imam. Al-ghurfatu. Ya. Minal ghurfati. Betul. Minal hammami. Terus. Al-mirhadu. Terus. Ilal mirhadi. Hasan. Al-yabanu. Mumtaz. Jamil. Al-filipinu. Iya. Suka kepres. Nah. Ila sini. Hasan. Barakallahu fiik. Berarti kadang suka kepreset Ivan ya. Nggak sengaja. Istanam. Mustajin ila hamam. Satu lagi, kembali, ulang. Haji dan baik. Nah, barakallahu fiik. Kamas. Barakallahu fiik. Nah, nggak apa-apa nih, beda dikit lagi waktunya. Nggak apa-apa ya, maaf ini. Ya, baik. Kita baca sama-sama ikhwan. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Minal ghurfati. Minal ghurfati. Minal hammami. Minal hammami. Al-mirhadu. Al-mirhadu. Ilal mirhadi. Ilal mirhadi. Al-yabanu. Al-yabanu. Al-filipinu. Al-filipinu. Ya, binu ya, kadang ada ilang, ada minnya. Filipina artinya. Ada tasydid di ba-nya. Saya ulang lagi. Al-filipinu. Al-filipinu. Minal Hindi. Minal hindi. Ilal Hindi.
Ilal hindi. Maaf, ila sini. Ilal sini. Baik, lanjutnya rokom salasa. Iqra waktu baca dan tulis. Sama ini baca gundul tapi bentuknya kalimat. Tafadhol iqra rokom wahid, baca nomor 1 Imam Nofrizal. Iqra lana. Min aina Fatimatu? Hiya minal hindi. Bagus, mumtaz. Min aina Fatimatu. Fatimah tidak bertanwin, nama perempuan. Hiya minal hindi. Betul, pelan-pelan tapi betul atau pasti. Masya Allah. Coba sekali lagi jajar kebetulan. Coba lagi. Ya lagi coba. Min aina Fatimatu? Hiya minal hindi. Iya benar, Ahsan. Terjemahkan, Masya Allah, bagus. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Betul, dari mana Fatimah? Dia dari India. Masya Allah. Imam barakallahu fiik. Ahsan. Imam Gumelar. Fadal, Iqra lana rokom isna. Nah, susah nih. Lumayan. Saya juga bingung. Masih hangat nih, masih ada tadi sebelumnya. Khoroja Bagus, al-mudarrisu bagus. minal fasli Betul. wa dhahaba ilal mudiri. Masya Allah. Ada yang bisikin. Insyaallah was-was ya. Yang bisikan dada-dada manusia. Baik, sekali lagi coba Ismat. Kharaja mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Asal sahih. Kharajal mudarrisu. Dibaca kharaja karena kata kerja. Mudarrisu enggak ada menyebabkan dia kasrah. Minal fasli ada minnya. Wa zahaba ilal mudiri. Mudiri kasrah karena ada ila. Terjemahkan coba. Keluar mudarrisu itu guru ya. Ya. Guru keluar. Guru keluar dari fasli itu apa ya? Fasli apa? Kelas. Kelas. Guru keluar dari kelas. Wa dan pergi ke mudir kepala ruang kepala sekolah. Betul, itu dia. Sang guru keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Masya Allah. Salasa. Iqra'ana. Lanjutnya silakan dibaca Imran. Hadir. Baik, Ibrahim. Khairul. Fadal. Iqra ya akhir. Raqam salasa. Dhahaba at-tajiru ila dukani. Bukan pertanyaan. Oh. Dhahaba ila. Zahabat. Dhahabat tajiru ila dukanu. Ila dukan. Ila dukanu. Halah, bukan dukanu. Dukani. Nah, ada ilahnya. Ulang lagi. Zahabat tajiru ila dukani. Silakan. Dhahabat tajiru ila dukani. Nah, itu dia. Zahabat tajiru ila dukani. Terjemahkan, terjem. Pedagang itu pergi ke toko. Iya, pedagang itu pergi ke toko. Zahabat tajiru ila dukani. Baik, arba'ah. Nomor 4. Muhammad Maletan ada? Mana? Marit. Oh, Marit. Muhammad Wais. Arafi Zaid. Hadir. Tafadhal ya Arafi. Iqra raqam 4. Jamil. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Terjemahkan. Hamidun keluar dari ruangan dan pergi ke toilet. Betul. Hamid keluar dari kamar, ghurfati atau ruangan, wa dhahaba ilal hammami, dan dia pergi ke kamar mandi. Masya Allah. Khamsah. Mufid silakan dibaca. Nomor 5. Yang ini nih, nomor 5.
Man kharaja minal Iqra, dibaca. Man lima. Bisa bacanya? Yang kencang? Bapak pasal. Benar. Man kharaja. Ahsan. Man kharaja minal fasli. Nah, ini ada mannya dua ya. Ini man yang pertama, yang kedua min. Man kharaja minal fasli artinya apa? Man kharaja, man tadi apa artinya? Siapa kharaja yang keluar minal fasli dari kelas ya. Man kharaja minal fasli. Masya Allah. Ahsan. Rakam sita. Abdul Haris ada? Goaid. Muhdir. Iqra. Rakam sita. Nah. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Jamil. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Terjemahkan tafadhol ya Muhdir. Keluar belajar dari kelas, dari sekolah, madrasah. Wa dhahaba ila suqi, dan pergi ke pasar. Iya, dan pergi ke pasar. Betul, suq itu artinya apa? Pasar. Ahsan, Masya Allah. Sab'ah. Ahadat ada? Hadir. Tafadhol ahadat. Khadijatu minasini wa Khalidun minal yabani. Bagus sekali, Masya Allah. Khadijatu minasini wa Khalidun minal yabani. Khadijatu tidak bertanwin karena nama perempuan. Minasini kasrakan ada min. Wa Khalidun minal yabani. Terjemahkan. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Yaban. Betul. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Yaban. Yaban itu mana? Dari Jepang. Baik, Hasan. Kita baca sama-sama ikhwan. Wahid. Min aina Fatimatu? Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Hiya minal Hindi. Isnan. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Salasa. Zahabat tajiru ila dukkani. Zahabat tajiru ila dukkani. Arba'ah. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Khamsa. Man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Sitta. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Sab'ah. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Hasan. Soal terakhir silakan antum kerjakan. Saya berikan waktu 3 menit. Do fil faragi. Do letakkan fil faragi di tempat kosong. Fi mayali berikut ini harfa jarrin, huruf jar munasiban yang sesuai. Di sini ada huruf jar min dari ila ke fi di dalam ala di atas. Silakan antum masukkan. Kira-kira min ditaruh mana, ila ditaruh mana, fi taruh mana, dan ala taruh mana. Saya berikan waktu 3 menit. Silakan diisi. Nah, khalas. Silakan dijawab.
Khalas sudah? Kalau belum baca apa? Lamma. Kalau sudah, khalas. Kalau belum, lama ya Ustaz. Sama jangan ditambahkan banget. Nah, nggak boleh. Lama. Khalas. Khalas pakai sot ya. Ya, bukan nama kurma ini. Ya, khalas. Lama. Belum. Silakan. 1 menit lagi. Lama itu belum. Lama belum. Kalau sudah, masya Allah. Muammar kelihatan sudah. Ahadat khalas ayat. Udah juga ya. Belum kau ya apalagi. Belum dimulai aja udah mulai, udah selesai dulu. Insyaallah, insyaallah. Arafi juga masya Allah. Khalas ya. Jamin masya Allah. Khalas sudah ikhwan? Sudah ya, kita lihat di sini jawabannya. Rakam wahid, al-kitabu alal maktabi. Karena kalau fil maktabi kurang tepat. Masa di dalam meja. Min dari meja, ila ke meja. Betul. Alal maktabi, di atas meja. Rakam isnan, al-talibu fil fasli. Kalau minal fasli dari kelas nggak pas. Kalau minal fasli dari kelas itu ada khorojanya. Kalau ila pergi ke, kalau tidak ada berarti fil fasli. Pelajar itu di dalam kelas. Kalau ala nggak nyambung, pelajar itu di atas kelas. Makanya baik. Salasat zahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi ke, zahaba pakai ila, pergi ke universitas, kampus. Yang keempat, kharajal mudiru minal madrasati. Keluar dari, ya, kepala sekolah keluar dari sekolah madrasah. Terakhir nih biasa suka salah. Jawaban yang benar, zahaba Muhammadun minasini ilal yabani. Nah biasanya kebalik nih, ila dulu baru min. Kalau dalam bahasa Arab mulai dulu baru ke. Ya. Bukan dari ila baru min, tapi dari min dulu baru ke ila. Jadi dalam bahasa Arab permulaan dulu baru sampainya. Yang betul, zahaba Muhammadun minasini ilal yabani. Muhammad pergi dari Cina ilal yaban, apa artinya? Ke Jepang. Sahih ikhwan, kita baca sama-sama dan kita tutup pelajaran hari ini. Istami'u wa kariyal wahid. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Isnan. At-talibu fil fasli. fil fasli. Salasa. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Arba'ah. Kharajal mudiru minal madrasati. Khamsah. Zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dengan selesainya latihan 4, selesai juga pelajaran kita di pelajaran keempat. Faedah kita tambahannya adalah apa? Kita mengenal tambahan huruf jar min dan ila. Dan di sini ada beberapa kosakata baru yang kita dapatkan, di antaranya kata madrasah, sekolah, al-faslu, kelas, hammam, toilet, al-mihab, toilet, ya. Nah, hammam kamar mandi, kakus, al-matbah. Kakus itu? Kakus tuh ini WC-nya yang buat ininya ya. Ya. Matbah dapur, al-ghurfah, kamar, al-jamiah universitas atau kampus, as-suku pasar, al-yaban Jepang, as-sinu Cina, al-hidu India, Filipino Filipina, al-mudir kepala sekolah, zahaba pergi, kharaja keluar.
Ikhwani fillah azani Allah wa yakum jami'an. Dengan demikian maka selesai pelajaran kita terkait dengan huruful jar ya, alhamdulillah taala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan belajar pelajaran kelima. Kita akan mengenal kaidah tentang al-idofah. Apa sih idofah? Ada mudhof ilaihnya. Seperti apa sih mudhof ilaih? Itu penggabungan dua kata benda. Nah, bagaimana kaidahnya kalau kita menggabungkan dua kata benda? Mau tahu kan? Nah, jawabannya ada di pekan depan. Ya, insyaallah tabaraka wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua sehat walafiat dan dimudahkan kita kembali melanjutkan pelajaran ini di pekan berikutnya. Bismillah taala. Barakallahu fikum jami'an. Ya, mohon maaf ya hari ini agak sedikit panjang dan agak sedikit cepat. Dan mudah-mudahan karena ini 3 kali sudah. Kait huruf jar aja intinya di situ ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tafadhol. Itu kharajal mudiru ilal madrasati bisa enggak? Kharaja dari min. Keluar dari kalau zahaba ila pakainya. Memang begitu kayaknya. Ya, kharaja keluar dari, kalau zahaba pergi ke. Begitu akhi. Rafi. Ayo tuh. Ya, barakallahu fiik. Fadal. Sebelumnya pelajaran pertama kan ada aina itu isim istifham ya Ustaz. Betul, kata tanya. Sekarang aina itu isim mabni, itu maksudnya apa Ustaz ya? Yang tadi di mana sekarang kemana gitu Ustaz? Baik. Jadi satu kata itu bisa dia punya dua istilah. Misalnya tadi isim istifham kalau dari maknanya dia bermakna pertanyaan. Tapi kalau dari sisi harokat dia isimnya mabni begitu. Paham ya? Jadi kalau dari maknanya istifham. Tapi kalau dari sisi perubahan harokat dia mabni. Begitu akhir. Ya, itu maknanya aja istifham pertanyaan. Nanti ada lagi isim isyarah kata tunjuk. Kalau dari mana kata tunjuk. Tapi kalau dari sisi harokat isim isyarah juga mabni, enggak berubah. Paham ya? Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'il mu'adatil qadimah. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم